Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan semua, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Coba Mama saling berhadapan dan selamat. Bilang damai sejahtera bagimu. Ya, kalau bagus selamat itu senyum sedikit. Ya. Malam hari ini kita Natal Bapak Gemit. Bapak-bapak Gemit, shalom. Wah, ini malam ini dong suara ini aku ya. Suara bapak-bapak Gemit ini malam ini akui. Ini karena pengaruh dong hafal ayat Alkitab dan dong pakar lilin jari dong suara ini bilang akui. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari dalam Natal Bapak Gemit, Jemaat Immanuel Kanekai malam hari ini. Kita dalam perenungan dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Perjumpaan dengan Yesus mengalami perubahan hidup. Itulah tema perenungan bagi kita saat ini. Perjumpaan dengan Yesus mengalami perubahan hidup. Bapak Mama, saudara-saudari, siapa yang tidak tahu cerita kisah tentang Sakeus? Pasti ketika kita masih kecil, pasti kita sudah mendengar cerita tentang kisah seorang Sakeus. Sakeus ini pendek atau tinggi? Biasanya bilang Sakeus itu adalah orang yang pendek, tubuhnya pendek, ya. Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai. Dia setiap hari bekerja sebagai pemungut cukai atau tukang pajak di Yeriko. Oleh karena itu Bapak Mama yang terkasih, dalam pekerjaan, dalam profesi Sakeus sebagai pemungut cukai di Yeriko, tentunya Bapak Mama yang terkasih, tidak baik-baik saja. Dan dalam pekerjaannya dia tidak melakukan setulusnya juga. Dia tidak berjalan lurus atau dia tidak tulus dalam melakukan. Sakeus ini terkadang dia menyimpang. Dia salah menggunakan jabatannya sebagai pemungut cukai. Sakeus ini juga memeras banyak orang di kota Yeriko karena dia profesi sebagai pemungut cukai. Dan mau tahu bahwa Sakeus ini dia hanya memperkaya, dia hanya menguntungkan dirinya sendiri. Sakeus tidak pernah peduli dengan orang lain. Dia hanya pikir dirinya sendiri. Jadi dia bekerja sebagai pemungut cukai. Dia hanya memuaskan dirinya saja dan tidak mau pentingkan orang lain. Bahkan dia melakukan penindasan. Dia terlalu serakah karena dia mengambil lebih. Oleh karena itu, singkat cerita bahwa Sakeus ini adalah orang yang berdosa. Maka Sakeus dalam mata masyarakat di kota Yeriko, orang-orang Yahudi tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Sakeus. Bahkan ketika dia di pasar untuk memungut uang, banyak orang tidak suka dan menjauh dari dia. Karena apa?
perbuatannya yang melukai banyak orang, karena dia memeras dan dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Ini cerita tentang kisah kehidupan seorang Zakeus. Tetapi ketika dia mendengar Yesus masuk ke kota Yeriko, apa reaksi Zakeus ketika mendengar bahwa Yesus akan masuk, akan datang di kota Yeriko? Reaksi Zakeus adalah yang pertama, kalau kita baca di ayat ketiga, Bapak Mama, Zakeus ini berusaha. Ia berusaha. Dia berusaha untuk dekat dengan Yesus. Dan di ayat keempat, Zakeus berlari. Pertama dia berusaha, kedua dia berlari dan mau berjumpa dengan Yesus. Bayangkan ketika dia sudah berusaha, ketika dia sudah berlari, tetapi dia dapat tantangan pada saat itu, di mana dia harus berhadapan dengan banyak orang. Banyak orang yang berkerumun pada saat itu. Bayangkan Zakeus ini adalah memiliki fisik yang tubuhnya yang pendek. Bagaimana dia mau mendekat, dia mau bertemu dengan Yesus? Tidak bisa. Karena banyak orang yang menghalanginya. Tetapi ada cara lain. Ada cara yang dia tempuh, adalah dia memanjat pohon ara. Itu di ayat keempat. Zakeus, dia punya semangat ini, dia punya antusias untuk bertemu dengan Yesus sangat tinggi. Walaupun banyak orang yang menghalangi, tetapi ada cara lain untuk dia bisa berjumpa dengan Yesus. Ada cara lain untuk dia melihat Yesus. Jalan satu-satunya adalah Zakeus memanjat pohon ara. Jadi ketika dia memanjat pohon ara, maka disitulah perjumpaannya dengan Yesus. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, ada usaha keras yang sungguh-sungguh dilakukan oleh Zakeus untuk berjumpa dengan Yesus. Di ayat ke-6, Zakeus menerima Yesus. Penerimaan awal membuktikan bahwa pertobatan Zakeus terjadi. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka pertobatan Zakeus itu terjadi. Walaupun orang banyak membangun stigma bahwa dia adalah orang yang berdosa, dan itu memang realitas kenyataannya membuktikan bahwa dia adalah orang berdosa. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami pertobatan yang sungguh, di mana dia adalah orang yang berdosa, tetapi dia membuka pintu rumahnya untuk Yesus tinggal bersamanya. Jadi Bapak Mama yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia di atas pohon, Yesus suruh dia bilang, Zakeus segera turun,
karena hari ini saya mau menumpang di rumah. Kok kenapa bisa Yesus mau menumpang dengan orang yang berdosa? Karena di kalangan banyak orang, Bapak Mama, di kota Yeriko, bahwa Sakeus itu sudah terlalu jauh. Dia telah berdosa. Maka Yesus itu tidak pantas untuk tinggal bersama dengan Sakeus, karena dia adalah orang yang berdosa. Jadi orang banyak melihat pada saat itu bahwa Yesus mau tinggal dengan Sakeus. Banyak orang bersungut-sungut. Kenapa Yesus memilih untuk tinggal dengan Sakeus? Tapi ingat Bapak Mama, saudara-saudari, bahwa di ayat 10, Anak Manusia datang ke dunia untuk mencari yang hilang, termasuk Sakeus yang hilang, karena dia adalah orang yang berdosa. Dan ketika Yesus berada di rumah Sakeus, Sakeus benar-benar menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa, sehingga dia katakan bahwa Tuhan, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin, dan yang ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Dalam perjumpaan itu, Sakeus sadar bahwa selama ini dia memeras orang lain. Itu yang pertama. Dia memungut lebih. Dia pakai kesempatan itu untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Dia memperkaya dirinya. Dan dalam perjumpaan dengan Yesus di pohon ara, lalu sampai di rumahnya, dia sadar bahwa dia belum pernah berbagi dengan orang lain. Itu adalah kelemahan, itu adalah kekurangan, itu adalah keberdosaan yang dilakukan oleh Sakeus. Tetapi Bapak Mama, saudara-saudari, bahwa dalam perjumpaan ini Sakeus mengalami perubahan hidup yang sangat besar, dan Yesus mau berjumpa dengan orang-orang seperti Sakeus. Sakeus ini termasuk anak Abraham yang hilang, dan bapak-bapak gemit juga. Saya dan kita semua termasuk orang-orang yang hilang jauh dari Tuhan, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang berdosa. Tetapi ingat, Tuhan datang cari kita yang hilang, yang berdosa itu. Tuhan mau berjumpa dengan mereka, supaya yang berdosa itu mengalami perubahan hidup dan menerima keselamatan dari Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat 9, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham.
Jadi perjumpaan dengan Yesus bukan hanya mengalami perubahan hidup, dia mengalami pertobatan yang sungguh. Tidak. Tetapi dia telah menerima keselamatan dari Tuhan. Jadi saya yakin Bapak Mama, Bapak Gemit, hari ini berjumpa dengan Tuhan di sini melalui peristiwa iman, melalui perayaan Natal malam hari ini. Pasti mengalami perubahan hidup setelah berjumpa dengan Yesus dan akan menerima keselamatan yang Tuhan sediakan. Ada waktu Tuhan untuk mencari yang hilang, yang pergi dan tidak kembali. Tuhan akan menjangkau mereka, dan Tuhan akan membawa mereka untuk bertemu dan berjumpa dengan Yesus, untuk mengalami perubahan hidup yang sungguh-sungguh kepadanya. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita saat ini, yang pertama, perjumpaan Sakeus dengan Yesus itu adalah inisiatif Yesus untuk menyatakan keselamatannya kepada Sakeus. Kita baca di ayat 1, ayat 5 dan ayat 10. Perjumpaan itu merupakan inisiatif Yesus yang mau berjumpa dengan Sakeus, dan keselamatan itu Tuhan mau kasih kepada Sakeus. Berarti Bapak Mama, saudara-saudari, apa yang dialami oleh Sakeus dalam kisah cerita saat ini, Allah juga punya inisiatif untuk berjumpa dengan Bapak Mama, anak-anak, pemuda, dan saya, untuk kita diperbaharui, untuk kita menerima itu keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita belajar dari Sakeus bahwa ada banyak orang yang menghalangi dia untuk berjumpa dengan Yesus. Benar demikian. Tetapi ingat, ada semangat, ada niat yang tulus. Sesuai dengan subtema malam hari ini, ketulusan hati kita menerima sampai Natal. Ketulusan hati kita menerima sampai Natal. Bapak-bapak benar-benar tulus. Nah, ini dong susah tidur bagaimana? Bapak-bapak tulus menerima bayi Natal. Nah, ini dong Pak kuliah sudah. Dong kasih habis subtema, habis itu dong saat teduh. Ketulusan hati kita menerima bayi Natal. Tulus. Datang kepada Tuhan itu harus tulus, harus punya niat, harus punya mau, dan harus kerja keras. Sakeus saja orang menghalangi dia, ada cara lain, dia panjat itu pohon. Dia mau lihat Yesus, dia mau bertemu dengan Yesus. Itu berarti bahwa begini, ketika kita mau bertemu dengan Yesus, apapun tantangannya Bapak Mama, tidak menjadi alasan untuk kita datang bertemu dengan Yesus. Ada amin? Sama dengan Sakeus, orang banyak menghalangi dia, tapi bukan mengurangi semangatnya untuk bertemu dengan Yesus. Ada cara lain, yaitu dia harus panjat pohon ara. Maka kita juga harus membuktikan bahwa dengan ketulusan kita menerima sang bayi Natal yang lahir, yang menjumpai
menyertai kita untuk membawa transformasi kehidupan perubahan dalam diri kita. Oleh karena itu Bapak-bapak, jangan bilang habis Natal saya sudah tidak gereja lagi. Jangan. Itu berarti kita tidak tulus. Kalau kita tulus, buktikanlah bahwa saya terus menyembah Tuhan dalam kehidupan. Yang kedua, Sakeus fokus pada tujuan, yaitu berjumpa dengan Yesus untuk mengalami perubahan dan memperoleh keselamatan. Sakeus tidak fokus pada masalah, yaitu orang banyak yang menghalangi. Ingat, orang yang berhasil adalah orang yang fokus pada tujuannya, bukan pada masalah. Kalau seandainya Sakeus fokus pada masalah, belum tentu dia berjumpa dengan Yesus. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, yang terakhir, bagaimana respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita? Apa respon saya, Bapak, mama, saudara-saudari? Respon kita harus menerima itu keselamatan. Kesempatan kita tidak boleh sia-siakan, sama seperti Sakeus dalam kisah cerita ini. Bahwa ketika dia mendengar bahwa Yesus ada di kota Yeriko, dia tidak mau sia-siakan itu kesempatan. Dia punya komitmen, dia punya keputusan bahwa dia harus bertemu dengan Yesus. Berarti Bapak-bapak Gemit harus mengambil keputusan bahwa saya harus bertemu dengan Yesus dan saya harus mengikut Yesus untuk mengalami perubahan hidup. Sakeus menyediakan tempat, itu respon dia. Oleh karena itu, kita harus membuka hati kita untuk menerima sampai Natal itu. Lewat kita mengalami perubahan hidup. Pola pikir kita, perbuatan kita yang masih bertentangan dengan Tuhan, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita harus ambil keputusan bahwa kehidupan yang ada dalam dosa saya harus tinggalkan dan saya mau ikut Tuhan. Selamat Natal Bapak-bapak Gemit. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.